Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang babak knockout. Jadi babak gugur sudah selesai ya. Sudah selesai kapan hari, 16 tim sudah lolos. Dan kali ini saya akan membahas mulai knockout 16 besar, yaitu 8 pertandingan. Ini saya recordnya malam hari, jadi maafkan kalau saya sedikit agak ngantuk gitu. Jadi kita mulai dari pertandingan pertama dulu, yaitu Belanda lawan Amerika. Ini cukup ketat sih, karena Amerika tidak bisa diremehkan juga, dan Belanda ini jujurnya membosankan. Jadi dari babak grup mereka mainnya membosankan, ya cuma menggantikan hasil, jadi cuma mengandalkan counter attack. Kenapa? Karena kualitas pemainnya itu nggak seberapa oke. Tapi strategi ini berhasil, jadi kolektif. Permainan Belanda ini kolektif, umpan-umpan cepat, akhirnya mereka bisa cetak gol lewat siapa itu, dari Dumfries kalau nggak salah. Jadi pertama dari Dumfries ngumpan ke Depay, jadi Depay cetak gol pertama. Kemudian apa itu, di gol kedua itu dari si Dumfries lagi. Bila Dumfries ada 2 assist kali ini, tapi ke Daley Blind. Daley Blind tuh sebenarnya defender, tapi di sini dipasang jadi midfielder dari sisi kiri atau wingback lah. Jadi dipasang di sisi kiri, tapi dia tetap bisa cetak gol juga. Dia bisa overlap dan cetak gol juga di menit ke 45+1. Jadi di babak pertama Belanda sudah unggul 2-0. Di babak kedua ya karena sudah unggul 2-0, ini agak membosankan karena si Belanda ini juga menurunkan temponya. Ya sebenarnya di babak pertama pun membosankan, tapi cuma karena sudah unggul 2-0 jadi lebih bertahan lagi. USA sempat membalas, sempat lewat golnya Haji Wright. Kita juga tergolong beruntung karena tendangannya itu si White, pemain USA ini, itu kena si Van Dijk. Jadi dia kayak emang dia golnya bagus, jadi kayak dia tuh kakinya ke belakang, tapi bolanya mantu Van Dijk. Jadi habis kena Van Dijk, bolanya itu lambung, jadi kipernya si Noper tuh nggak bisa menebak arahnya, dan dia kaget lah bola itu masuk ke gol. Dan satu pemain Belanda lagi, lupa siapa tuh, coba nendang, coba clear bolanya, tapi malah masuk ke gawang. Jadi ya, tapi itu udah bunuh diri, karena kalau pemain Belanda ini nggak nendang, si White tetap bisa cetak gol gitu. Jadi ya dianggap golnya White gitu. Tapi walaupun Noper kebobolan ini ya, tapi Noper itu pemain bagus. Jadi terutama di babak pertama itu Noper berapa kali menggagalkan peluangnya USA. Jadi USA itu melawan terus, tapi ternyata di akhir itu secara kesalahan. Jadi Dumfries yang tadi cetak 2 assist kan cetak gol, kali ini lewat Daley Blind asisnya. Jadi ya dua pemain ini saling kerjasama. Jadi habis Denzel Dumfries yang assist si Daley Blind, sekarang Daley Blind yang apa itu assist si Denzel Dumfries. Ini saya sambil lihat statistiknya di internet. Jadi statistiknya juga Belanda kalah segalanya sebenarnya. Dari shots kalah 11-17, dari shots on target 6-8, dari possession kalah 41% banding 59%, dalam passing kalah 41, 45, 69, tapi mereka masih bisa menang. Bahkan passing akurasinya itu cuma 76%, tapi ya dengan permainan membosankan ini Belanda bisa menang. Jadi Belanda ini emang efektif dan dibantu sama kipernya juga yang bagus gitu. Jadi ya data ini bukan segalanya, jadi data bagus belum tentu tim bisa menang, dan ini buktinya. Data jelek tapi bisa menang gitu. Dan di sisi lainnya Argentina juga menang. Jadi Belanda lawan USA 3-1 ya by the way. Sekarang Australia 2-1 menang. Jadi di babak pertama Messi cetak gol dulu lewat di menit 35, itu golnya indah, jadi lewat beberapa pemain, itu tipikalnya Messi, jadi dia cut in gitu 1-0. Kemudian apa itu, nah ini di babak kedua ini, nah si kipernya Australia ini kepinteran. Jadi kan diumpan dari backnya itu, kasih ke Matt Ryan, dia nggak langsung buang bola, dia mau dribble dulu. Mungkin dia kira dia nowhere paling atau apa, jadi bolanya direbut, di pressing kan. Pemain Argentina kan waktu nge-press, terutama Julian Alvarez berhasil nge-press dan rebut bola, dan dia tinggal cetak gol ke gawang kosong gitu. Ya ini murni salahnya si Matt Ryan, si kipernya Australia. Aku heran kenapa kipernya
blunder ini kayak mirip di Liga Champions, kalau kalian tahu pas Real Madrid lawan PSG yang musim lalu sih itu. Pas Donnarumma blunder jadi Benzema bisa rebut bola, jadi aku lihat mirip gini gitu. Tapi ya syukurnya Australia bisa dapat gol penghibur lewat si Enzo Fernandez ya, itu bunuh diri sih gol. Jadi pemain Australia itu coba nendang, tapi tendangannya kena si mantul si Enzo Fernandez. Itu sebenarnya handball ya, cuma ya karena akhirnya gol bunuh diri makanya tetap disahkan sih. Itu sebenarnya saja pelanggaran itu. Tapi ya bagus akhirnya Australia dapat gol pulang, jadi setidaknya mereka bisa pulang terhormat lah. Tapi sebenarnya Australia tidak bisa melawan sama sekali. Jadi kalau dari secara permainan Argentina unggul segalanya, dari shots on target, possessionnya 61% bahkan. Jadi ya Argentina ya menang. Dan ya lucunya si Matt Ryan itu yang kipernya itu setelah blunder itu pemain tuh nggak berani untuk ngepas dia lagi. Jadi ya setelah blunder itu murni tugasnya dia tuh nge-save tembakan gitu aja, dan sempat melakukan satu save lagi. Tapi ya kalau sudah build up sudah takut pemainnya gitu umpan ke Matt Ryan. Jadi ya peran kiper itu penting, dan ya jangan main-main. Kalau misalnya jangan terlalu ambil risiko, kan kiper itu lini terakhir, lini belakang terakhir istilahnya, lini pertahanan terakhir. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan ambil risiko gitu demi tim. Ya karena Argentina lolos, nanti Argentina bakal ketemu Belanda yang juga diperkenalkan UFC gitu. Itu pertandingan nanti quarter final pertama. Kita masuk ke 16 besar lagi, yaitu Prancis lawan Polandia. Prancis menang 3-1. Yang ada mengejutkan sih sebenarnya, apalagi Polandia nggak melawan. Mereka bisa cetak gol pertama lewat Olivier Giroud, lewat asisi Kylian Mbappe. Jadi ini mungkin menepis rumor bahwa Kylian Mbappe sama Giroud masih tidak harmonis, tapi sekarang sudah harmonis. Dulu sempat Bapak itu Persengkokol, apa itu namanya? Bukan Persengkokol, siapa itu? Bersih tegang, tapi sekarang sudah oke. Kemudian di babak kedua, si Kylian Mbappe menunjukkan skillnya luar biasa. Di menit 74 dia dan 91 itu golnya indah, jujur ya. 3 shot, dan Polandia juga bisa dapat gol penghibur lewat Lewandowski di menit 99. Itu pun penalti. Jadi ya di sini Polandia digendong sama Szczęsny. Jadi Szczęsny yang menyelamatkan Polandia supaya tidak kebobolan lebih banyak gitu. Dan dari statistik juga ini sama kayak Argentina tadi, Prancis unggul segalanya. Polandia ya emang layak pulang gitu. Bye bye Lewandowski, bye bye Szczęsny, bye bye. Prancis lolos 6 besar. Kemudian di sisi satunya Inggris menang 3-0 lawan Senegal. Ini jadi adalah permainan terbaik Inggris. Jadi di babak grup mainnya tidak seberapa bagus, walaupun lawan Iran menang 6-2, tapi secara permainan tidak seberapa bagus. Cuma Iran aja yang hancur, tapi lawan Senegal yang sedikit lebih kuat. Betul. Mereka mampu mengalahkan berkat golnya Henderson, Harry Kane, dan Bukayo Saka. Yang jadi okesannya juga Bellingham ya. Bellingham cetak 1 assist, dan Phil Foden cetak 2 assist. Jadi dua bocah ini bagus lah, berbakat emang otaknya juga gitu. Dan akhirnya Southgate sadar untuk memainkan Phil Foden karena ini adalah pemain penting gitu. Kalau lihat dari statistik juga, statistiknya sebenarnya Senegal unggul shots ya, cuma Senegal nggak efektif ya karena ditinggal Mane itu jadi berpengaruh. Lini depannya hancur gitu, nggak mampu melawan, makanya mereka kalah 3-0. Jadi ya, oh ya, by the way pelatih Senegal lucu ya, kayak Snoop Dogg. Jadi bye bye Snoop Dogg, bye 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 Senegal. Jadi Inggris lolos dan mereka akan ketemu di perempat final. Jadi ini laga perempat final kedua nanti, Inggris lawan Prancis. Kemudian ketiga kita masuk ke 16 besar lagi. Kita ada Jepang lawan Kroasia. Nah, ini membosankan sih, walaupun ada gol ya. Jadi golnya pertama lewat Maeda, Daisen Maeda di menit ke-43. Kemudian si Kroasia membalas di babak kedua lewat Van Persie di babak kedua. Oh iya, satu lagi
Di babak pertama itu Tomiyasu terutama itu nggak pemain bagus sih, dia sempat salah umpan blunder hampir gol buat Kroasia, tapi syukur diselamatkan sama kipernya Jepang si Gonda itu. Mungkin dia sebelumnya cadangan terus ya, jadi pas main apa itu match awareness-nya kurang atau apa gitu. Padahal Tomiyasu itu kan pemain Arsenal cukup bagus. Di babak kedua setelah satu sama ya, dua tim ini dapat peluang ya, cuma apa itu apa namanya, banyak passing yang salah, banyak umpan yang salah, terlalu banyak dribble dan tidak bisa maksimalkan peluang, jadi ya membosankan sampai extra time. Ini betul-betul membosankan kedua tim ini ya, istilah dua tim ini sebenarnya nggak lolos 16 besar, jadi ya hoki-hokian, akhirnya kan masuk penalti juga, dan penalti ya yang Jepang sayangnya mentalnya kurang kuat, jadi terbukti dari 4 penendang cuma 1 yang berhasil, yaitu si siapa itu namanya, si Takuma Asano. Sedangkan yang 3 lainnya Maya Yoshida, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino gagal, bahkan Yoshida pun gagal. Kalau sedangkan dari Kroasia cuma Marko Livac yang gagal, sisanya pas ya. Si Vlasic, Brozovic, Pasalic berhasil cetak gol semua, itu yang bikin mereka lolos. Tapi ya menurut saya Jepang sudah memberikan yang terbaik sih, soalnya mereka sudah berusaha menyerang apa gitu, tapi ya mungkin semoga bisa lebih baik lagi ke depan, karena aku sebenarnya harap Jepang lolos 16 besar sih, karena kan 4 tahun lalu juga 16 besar, jadi aku harap ada perkembangan, ternyata masih sama gitu. Kalau dari statistik ya ini seimbang, jadi 13 shot banding 17, beda dikit. Shot on target sama 4, possession emang lebih banyak Kroasia karena ya murni kualitas pemain. Jadi ya bye-bye Jepang, tapi walaupun Jepang tersingkir, Jepang sudah meninggalkan kesan yang baik di Qatar. Orang-orang Qatar respect sama Jepang karena membersihkan stadion. Terus aku juga dengar kabar bahwa Jepang membersihkan ruang ganti apa, dan kasih ucapan terima kasih ke Qatar, jadi ya respect buat Jepang. Kemudian di satunya ada Brasil lawan Korea Selatan. Ini berbeda ya, kalau jadi Jepang mengimbangi Kroasia 1-1 di waktu normal, kemudian kalah 3-1 lawan adu penalti. Tapi kali ini kalau Korea Selatan sama sekali nggak mampu mengimbangi Brasil. Di babak pertama itu sudah 4 gol Brasil lewat, dan yang skor itu beda-beda ya, Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, Lucas Paqueta. Uniknya 3 striker semua cetak gol, walaupun emang dari penalti tapi tetap dihitung gol. Vini satu assist, jadi tapi bukan hanya skor ya, secara permainan betul-betul dipermainkan Brasil ini, Korea Selatan ini, jadi gak mampu melawan sama sekali. Di babak kedua itu ini ya lucunya, yang saking parahnya siapa itu Korea Selatan, sampai pemain 93 tahun Dani Alves itu dimasukkan sama kiper ketiganya, bahkan kiper utamanya kan Alisson toh, diganti kipernya di Everton gitu. Jadi ini betul-betul istilahnya penghinaan lah bagi Korea Selatan. Ditambah lagi Brasil tiap kali nyetak gol narinya bukan satu orang, banyak orang, bahkan pelatihnya pun ikut nari. Jadi ya ini ngenyek lah istilahnya. Jadi Korea Selatan ini betul-betul jadi tempat latihannya si Brasil. Mereka cuma bisa cetak 1 gol, tiap golnya bagus lewat Park Sung Ho. Jadi ya itu tuh betul gol hiburan bagi Korea Selatan supaya nggak terlalu sedih lah pas pulang nanti, karena mereka betul-betul dipermalukan sih. Jadi ya ini sebenarnya kualitas tim Asia ya kayak gini, jauh lebih baik ke Jepang sih sebenarnya, walaupun sama-sama tersingkir ya. Jepang sisi Korea Selatan ini kelemahannya juga ambil keputusan yang salah. Jadi maksudnya kayak tiap kali pegang bola itu mereka kayak ngopi dulu, atau maksudnya kayak kelamaan pegang bola tidak tahu mau ngapain gitu loh, kayak bingung gitu, harusnya ngumpan dribble, kelamaan akhirnya ketangkap kiper apa kayak gitu. Secara statistik semua gak berhasil, by shots, possession sama kayak Prancis dan Argentina tadi. Jadi benar-benar dominan, jadi bye-bye Korea Selatan. Jadi apa itu, semua tim Asia sudah tersingkir, termasuk satu Australia yang sebenarnya bukan benua Asia tapi ikut perwakilan Asia gitu. Jadi Korea Selatan, Jepang, satu lagi siapa itu, Qatar dan Iran sudah tersingkir semua. 6 ya, satu lagi siapa ya aku lupa.
Oh, Arab Saudi. Ya bye-bye, sudah semua tersingkir tim Asia. Jadi emang ini maksimal tim Asia segini. Oh ya, habis itu kita ke Portugal dulu ya, yang match lawan nanti aja. Portugal menang 6-1 lawan Swiss. Ini main tanpa Ronaldo. Jadi sempat ada konflik antara si pelatihnya Portugal sama Ronaldo gara-gara pelatih Portugal nggak suka gestur Ronaldo sangat mengecek pemain Korea Selatan gitu. Jadi makanya dia dicadangkan. Tapi ternyata pas dicadangkan, mainnya jauh lebih bagus. Jadi penggantinya si Ronaldo yaitu namanya Gonzalo Ramos, ini bocah berusia 21 tahun ini gila. Golnya pertama bagus, jadi golnya itu dari sudut sempit. Itu betul-betul gol yang luar biasa. Kemudian opung-opung 39 tahun si PP berhasil cetak gol. Golnya bagus, heading dari bola mati. Ya, by the way dia jadi kapten ya, karena Ronaldo nggak ada kan, jadi dia wakil kaptennya jadi kapten di sini. Kemudian di babak kedua bukannya tambah berbenas, Swiss malah tambah gila lagi, maksudnya tambah kebobolan lebih banyak lagi lewat Gonzalo Ramos lagi, bahkan dia cetak hat-trick. Kemudian back kirinya pun bisa cetak gol 5-5, cuma bisa dibalas lewat Akanji sih, itu pun lewat bola mati, lewat corner, kebetulan bolanya ke dia, ya dia tega tap ini enak di depan gawang gol si Akanji ini. Tapi ya selebihnya Portugal, si Rafael Leao juga bahkan bisa cetak gol. Oh ya, satu lagi si Jan Sommer bermain buruk ya, dia seperti kolongi si Gonzalo Ramos. Bahkan pas golnya si Rafael Leao itu dia cuma tersenap, bahkan dia kayak kesannya menghindari bola gitu loh kan. Leao kan tendang dari kiri ke sisi kanan gawang, itu di atas kan, harusnya kan kalau biasanya kiper kan coba berusaha nangkep, ini enggak, kipernya gini, kipernya nunduk. Dia mungkin tidak nyangka, dia pikir bolanya ke atas, padahal bolanya itu ke atas gawang gitu, maksudnya masuk ke gawang cuma bagian atas. Ya kipernya juga Jan Sommer yang biasanya bagus sekarang hancur sih. Dan Ronaldo ya apa itu, sayangnya harus diakui bahwa kalau dari permainan ini main jauh lebih bagus dari Ronaldo, tanpa Ronaldo gitu. Mungkin kayak ada beban yang hilang gitulah, bisa main lepas Portugal. Dan ya Ronaldo cuma dimainin 15 menit terakhir gitu. Mungkin Ronaldo habis, tapi ya aku tetap menganggap Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia ya. Cuma ya mungkin karena dia sudah tua, sudah 37 tahun, jadi sudah habis, skillnya sudah jauh berkurang dari dulu gitu. Tembakan, shot on target, cuma possession tuh yang kalah sih, possession yang sama passing, possession. Jadi ya tetap main pragmatis, cuma main lebih lepas. Kalau Portugal walaupun cuma apapun super tidak seberapa membosankan, soalnya Swiss walaupun dapat penguasaan itu nggak mampu ngelawan sama sekali gitu. Portugal yang menang. Oh ya, tadi aku lupa ya, pertandingan perempat final ketiga itu Jepang lawan Brasil ya. Jadi Jepang, Kroasia lawan Brasil gitu. Dan yang terakhir pertandingan lawan Spanyol lawan Maroko. Jadi Portugal sama Swiss 6-1 ya. Jadi sekarang Portugal lawan Spanyol 0-0. Ya, Spanyol ini Enrique ini terbukti ya bahwa dia tidak memanggil si David De Gea, kipernya MU, Thiago dari Liverpool, Thiago Alcantara, kemudian Sergio Ramos dari PSG. Itu sangat fatal. Oke. Kenapa? Karena nggak ada kreativitas lini belakang. Ini clean sheet cuma ya apa itu, kalau Ramos itu bagus bola-bola atas, jadi setidaknya kalau misalnya ini depan nggak bisa cetak gol, ada Ramos yang kita bisa mengandalkan bola atas. Kalau ada Ramos ya, Spanyol itu bisa mengandalkan bola atas kan, Ramos bagus dalam bola atas. Dan De Gea itu lebih bagus ya, kiper jauh lebih bagus dari Simon itu standar lah kipernya. Kemudian kalau Thiago itu kreativitas, playmaker. Jadi ketok kalau di sini kurang kreativitas, padahal Spanyol itu sampai 1000 passing tapi nggak bisa cetak gol. 1019 lah pas umpan, jadi cuma umpan tapi nggak mampu cetak peluang.
Kenapa? Karena ini depannya semua hancur, tiga-tiganya hancur, mau Dani Olmo kayak Marco Asensio kayak Ferran Torres kayak hancur semua. Dan mereka juga nggak mampu melewati lawan gitu. Jadi timnas Spanyol ini menyedihkan sih jadi pas lawan Maroko ini. Padahal Maroko itu cuma bisa melawan di babak pertama. Babak pertama mereka masih lawan, babak kedua itu parkir bis. Tapi pas parkir bis Spanyol pun nggak bisa. Nggak bisa menembus pertahanannya si Maroko ini. Jadi ya ini sangat membosankan juga, terutama babak kedua tambah extra time lagi ya tuh. Itu aku sambil lihat sambil mungkin nge-scroll Twitter ya, itu Instagram gitu. Jadi scroll sosial media lah, jadi bosen lihat. Ya, akhirnya sampai penalti juga. Ya ini Spanyol ini sama kayak Jepang ternyata. Mereka nggak siap hadapi penalti. Bayangin, 3 penendang, Sarabia, Soler, Busquets, gagal semua. Sedangkan Maroko yang gagal cuma si siapa ini Badr Beno ya itu. Selebihnya si Sabiri kayak Ziyech kayak Hakimi kayak berhasil semua. Dan Hakimi itu asli ngelawak itu kampret itu. Jadi dia itu penalti panen Gakwi berani banget. Itu penentuan lagi padahal. Tapi syukurnya berhasil sih. Kalau nggak mungkin dia dihujat sih. Jadi gol dan dia itu kayak gestur, kalau nggak salah gestur gini atau gestur apa. Jadi dia itu seakan-akan ngejek timnas Spanyol soalnya nggak ngambil koleganya di PSG Sergio Ramos untuk bela timnas. Ya, jadi dia selebrasi gini setelah tendang penalti gitu. 3-0 ya Spanyol. Ayas ini juga pukulan telak bagi Enrique dan nggak tahu ya, Enrique mungkin dipecat ya kalau dia mengundurkan diri ya, nggak tahu. Saya coba lihat berita ya. Seingatku dia sudah bukan pelatih Spanyol lagi. Bentar. Dia itu masih sih, kita masih nunggu kabar aja dulu gimana Luis Enrique ini. Tapi harusnya kalau gini layak dipecat soalnya. Ini Spanyol ini mengulangi 4 tahun lalu ya. Berarti 4 tahun lalu itu mereka juga tersingkir di 16 besar sama lawan Rusia. Adu penalti juga. Jadi Spanyol kalau nggak salah aku dengar dari kabar itu paling banyak kalah adu penalti. Jadi ya ini mentalnya sama kayak Jepang ini, kurang bagus. Jadi ya pertandingan keempat yaitu quarter final, perempat final nanti ya Portugal lawan Maroko. Ini mungkin lawan paling gampang ya, tanda kutip. Soalnya Maroko juga gak bagus amat di hoki misalnya. Jadi tadi aku ulangnya ada 4 pertandingan perempat final. Pertama Belanda lawan Argentina, Inggris lawan Prancis, habis itu Kroasia lawan Brasil, dan Portugal lawan Maroko. Jadi ini 4 ini nanti pertandingannya dimulai tanggal 9 Desember perempat final ini. Jadi lumayan tak istirahat 2 hari ini. Makanya saya bisa bikin video dulu. Gitu sih. Ini sudah semua rasanya 8 pertandingan. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya ini.